Halo semua, bertemu lagi bersama dengan saya, dengan Pak Irwanto Situmorang pada pelajaran dengan saya. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang pada pelajaran ekonomi kelas 10. Oke, apa kabarnya semua? Bapak harap semua dalam keadaan baik-baik tanpa kekurangan apapun dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut materi kita yaitu tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini masih panjang ya. Nanti yang terakhir itu sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia. Jadi sebelum kita masuk ke situ, kita bahas satu lagi yang namanya sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini berarti menggunakan lebih dari dua sistem ekonomi. Dari sebelumnya kita sudah belajar sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi pasar. Oke, Bapak harap kalian masih ingat, kalian masih memahami materi-materi sebelumnya. Kalau ada yang kurang lebih bisa ditanyakan langsung kepada saya. Kita langsung saja bahas tentang sistem ekonomi campuran. Dikatakan campuran karena menggabungkan atau memadukan kelebihan dari sistem ekonomi pasar dan komando. Apa kemarin kelebihannya sistem ekonomi pasar dan apa kelebihan sistem ekonomi komando? Jadi kelebihannya itulah dipadukan. Makanya muncul yang namanya sistem ekonomi campuran. Seperti yang materi sebelumnya, yang memiliki peran besar pada sistem ekonomi pasar adalah masyarakat. Sementara pada sistem ekonomi komando, yang memiliki peran paling penting atau paling besar adalah pemerintah atau negara. Untuk menyamaratakan antara masyarakat dan pemerintah, maka muncullah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran, peran pemerintah dan peran swasta atau masyarakat sama rata dan bekerja sama untuk memecahkan masalah ekonomi ya. Ini dia sekilas tentang sistem ekonomi campuran, yaitu memadukan kelebihan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Sekarang kita masuk ciri-cirinya. Sebelum kita masuk ciri-cirinya, Bapak tekankan sekali lagi, jangan hanya yang di slide dicatat, tapi ditambahi dari penjelasan dari saya. Jangan di skip-skip videonya ya, diikuti sampai habis. Oke, ciri-ciri yang pertama yaitu penggabungan dari dua sistem ekonomi. Seperti di awal tadi ya, yaitu penggabungan antara sistem ekonomi pasar dan komando. Untuk itu disebut sistem ekonomi campuran. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sama. Jadi semua kegiatan ekonomi ini tidak diserahkan seluruhnya kepada masyarakat. Namun pemerintah dan masyarakat memiliki peran yang sama dengan kegiatan ekonomi. Oke, poin kedua ini bisa dipahami ya. Oke, next kita lanjut ciri yang selanjutnya yaitu kepemilikan faktor produksi diatur dan diawasi oleh pemerintah. Faktor-faktor produksi. Apakah kalian pernah mendengar faktor produksi? Oke, di video-video Bapak sebelumnya ada saya jelaskan itu tentang faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi itu seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Di video Bapak ada itu. Coba dicek nanti ya. Itu tentang faktor produksi. Kepemilikan faktor produksi diatur dan diawasi oleh pemerintah. Poin ketiga tadi. Dalam hal ini, kepemilikan individu diakui oleh negara. Sama seperti pasar ya. Kepemilikan individu diakui, sementara komando tidak diakui kepemilikannya. Kemudian yang selanjutnya, harga-harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Maksudnya, harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang dilakukan masyarakat. Tetapi pemerintah tetap mengawasi dalam penentuan harga tersebut agar tidak ada yang dirugikan oleh satu pihak saja. Misalnya terjadi kelangkaan. Kelangkaan adalah keadaan barang yang susah dicari ya. Tentu harga akan semakin mahal. Kalau sedikit barang, tentu harga akan semakin mahal. Jadi pemerintah menetapkan berapa harga yang boleh dijual. Ini bertujuan agar konsumen tidak rugi
dan tetap dapat membeli barang tersebut, gitu maksudnya ya. Kemudian, ciri yang selanjutnya, barang modal dan sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah. Barang tersebut seperti air, hutan, listrik dikuasai seluruhnya oleh pemerintah. Kenapa dikuasai, Pak? Karena barang vital itu menyangkut hidup banyak orang. Hal ini agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya besar-besaran. Jadi misalnya kalau dikuasai oleh pihak asing atau swasta, tentu mereka akan menggunakan seluruhnya untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi kalau pemerintah menguasai sumber barang-barang vital tadi, tentu akan bisa dikendalikan oleh pemerintah gitu ya, tentu untuk kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. Kemudian yang selanjutnya, adanya campur tangan pemerintah, yaitu pemerintah membuat dan menetapkan kebijakan ekonomi supaya tercipta persaingan kegiatan ekonomi yang sehat. Berarti di sini campur tangan pemerintah itu sangat-sangat penting dalam mengatur perekonomian. Itu dia. Oke, ini dia ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran. Ada 6 tadi. Bisa diulangi nanti ya kalau masih kurang paham. Tapi kalau tetap masih kurang paham, bisa langsung menghubungi saya. Ingat, jangan di skip-skip, diikuti sampai habis dan ditambahi di catatannya atas penjelasan dari saya. Sekarang kita masuk kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran ini. Setiap sistem ekonomi tentu ada kelebihannya dan kekurangannya. Yang pertama, kita bahas kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama itu kestabilan pertumbuhan ekonomi terjaga dengan adanya kebebasan masyarakat untuk bersaing dalam melakukan kegiatan produksi, dan juga terdapat kebijakan dan peraturan yang dijalankan oleh pemerintah akan membuat pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan kenaikan jumlah barang yang dihasilkan ya. Jadi kalau semakin banyak yang dihasilkan atau semakin banyak barang-barang yang dihasilkan oleh produsen swasta maupun produsen pemerintah, itu akan menaikkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Jadi pada kelebihan sistem ekonomi campuran ini, kestabilan perekonomian atau kestabilan pertumbuhan ekonomi terjaga, gitu maksudnya ya. Kemudian yang selanjutnya, inisiatif dan kreativitas ekonomi dapat berkembang. Dengan adanya peran yang sama antara pemerintah dan pihak swasta dapat meningkatkan kreativitas masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi maksudnya terjadi kelangkaan barang. Jadi barang ini susah dicari. Jadi masyarakat dan pemerintah bekerja sama, berpikir sama-sama dalam menghasilkan barang penggantinya karena barang itu sangat dibutuhkan. Jadi kreativitas mereka berkembang dan inisiatif mereka dalam menghasilkan barang tersebut bisa terwujud. Jadi inisiatif dan kreativitas ekonomi dapat berkembang, gitu maksudnya ya. Kemudian kelebihan yang terakhir yaitu campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta. Monopoli usaha ini tentu tidak baik apabila pihak swasta yang melakukannya. Tentu akan berdampak pada konsumen ya. Kalau sebuah perusahaan memonopoli sebuah usaha, tentu dia akan suka-sukanya dalam membuat harga gitu ya. Jika peran pemerintah minim, akan menyebabkan monopoli yang besar oleh pemilik modal yang besar gitu ya. Jadi kalau pemerintah tidak turun tangan mengatasi hal tersebut, maka akan terjadi permasalahan ekonomi gitu. Jadi konsumen bahkan tidak mampu nanti membeli barang-barang karena sudah dimonopoli oleh pihak swasta. Misalnya seperti ini, kita buat barang itu misalnya beras ya, beras. Jadi misalnya beras itu dimonopoli, dikuasai oleh satu perusahaan ya, dikuasai oleh satu perusahaan. Jadi pemerintah tidak ikut campur tangan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahannya apa? Pihak swasta menguasai dari penjualan beras ya. Pemerintah tidak ikut campur tangan. Otomatis perusahaan itu akan suka-sukanya dalam membuat harga. Tentu akan menyulitkan konsumen ya gitu. Misalnya ada konsumen A yang dapat membeli, sementara konsumen B tidak dapat membeli.
Jadi, disitulah peran pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, memonopoli. Hanya dia yang menjual barang itu gitu ya. Hanya satu pihak yang menguasai barang itu. Barangnya tadi contohnya adalah beras. Itu dia ya, Bapak harap bisa dipahami tentang poin ketiga ini. Campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta. Itu kelebihannya tadi ya. Sekarang kita masuk kekurangan dari ekonomi campuran, sistem ekonomi campuran. Yang pertama itu lemahnya campur tangan pemerintah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar. Dengan begitu, kekuatan pasar yang lebih mendominasi menyebabkan ketimpangan persaingan usaha antara pemilik modal besar dan kecil. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran bisa juga terjadi. Apabila lemahnya campur tangan pemerintah, otomatis sistem ekonomi campuran ini akan mengacu pada sistem ekonomi pasar ya. Di mana sistem ekonomi pasar itu tadi yang mendominasi perekonomian adalah masyarakat. Tentu masyarakat supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka akan terjadi eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi maksudnya pengambilan secara berlebihan tanpa memikirkan jangka yang panjang gitu ya. Itu adalah kekurangan dari sistem ekonomi campuran yang pertama ya, apabila lemahnya campur tangan pemerintah. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu campur tangan pemerintah yang terlalu kuat akan berpeluang juga menimbulkan sistem ekonomi komando. Apabila campur tangan pemerintah katanya kalau mendominasi, otomatis akan menuju pada sistem ekonomi komando. Apabila ini terjadi, maka kreativitas dan inovasi masyarakat tidak akan berkembang. Kita sudah mempelajari bagaimana kalau sistem ekonomi komando itu peran masyarakat itu dibatasi. Apabila dibatasi, tentu kreativitas dan inovasi masyarakat tidak akan berkembang. Itu dia ya, apabila campur tangan pemerintah lebih mendominasi. Kemudian yang terakhir yaitu tidak ada kejelasan dan peraturan tentang besar pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Dalam sistem ekonomi campuran ini, peran pemerintah dan peran swasta tidak terbagi secara merata. Ada yang lebih besar pemerintah atau pihak swasta. Itu semua tergantung setiap negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran. Maksudnya tidak ada porsi yang ditetapkan pada pemerintah berapa persen, kemudian kepada masyarakat berapa persen, gitu maksudnya ya. Oke, itu dia kekurangan dari sistem ekonomi campuran tadi. Yang pertama tadi, lemahnya campur tangan pemerintah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar. Kemudian campur tangan pemerintah yang terlalu kuat akan berpeluang juga menimbulkan sistem ekonomi komando. Kemudian yang terakhir itu tidak ada kejelasan dan peraturan tentang besar pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Untuk informasi tambahan, kebanyakan negara di dunia menggunakan sistem ekonomi campuran. Dengan hal ini, peran pemerintah dan swasta terlibat dalam kegiatan ekonomi. Namun, seberapa besar peran pemerintah dan swasta itu tergantung negara masing-masing. Jadi, menurut kalian, sistem ekonomi di Indonesia menggunakan sistem ekonomi apa? Apakah tradisional? Apakah pasar, komando, atau campuran? Oke, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Tetap diikuti materi kita untuk pertemuan selanjutnya. Bapak harap untuk pertemuan hari ini kalian bisa mendapatkan sesuatu hal dari penjelasan saya. Dipahami semuanya, jangan hanya di slide dicatat, ditambahi dari penjelasan saya. Dan akhir kata, tetap semangat belajar dan terima kasih.